kata Allah malah yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jadi kita tuh jangan jangan putus asa dengan persoalan yang jatuh pada diri kita, tapi Allah itu memberi ujian sesuai dengan kapasitasnya. Dan pasti yakin setiap orang juga punya potensi yang bisa diolah dan itu akan menjadi luar biasa. Hargai segala usahamu, jangan kecilkan apapun pencapaianmu. Cari inspirasi, berarti untuk berbagi, ceria bersama di Diary Nadia and Friends. Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini Nadia lagi main-main aja nih di kafe, lagi cari inspirasi karena sebagaimana teman-teman tahu Nadia baru terjun ke dunia tarik suara. Jadi Nadia tuh berpikir gimana sih caranya bernyanyi yang baik itu seperti apa, teknik-teknik suara yang baik itu seperti apa. Jadi dan kebetulan alhamdulillah Nadia dikenalin sama Om Ivan ke pelatih vokal di Bandung yang terbaik. Jadi kita harus banyak belajar sama beliau nih. Jadi jangan tunggu lama-lama, kita panggil aja Kang Revan. Halo Nadia. Kang, gimana kabarnya Kang? Alhamdulillah sehat Nadia. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya. Iya. Waduh, saya seneng nih Nadia bisa mampir ke sini. Iya. Alhamdulillah Kang, Nadia ini banyak pertanyaan banget nih, karena kan Nadia tuh baru terjun di dunia tarik suara, jadi harus banyak-banyak belajar sama ahlinya dong. Wow. Pastinya ya teman-teman. Nih Kang, sekarang ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada Kang. Gimana sih Kang kriteria seorang penyanyi yang baik itu? Ya, buat Nadia nih ya yang masih baru belajar untuk bernyanyi, buat teman-teman juga semuanya. Intinya dari seorang penyanyi itu adalah kita harus bisa mengenakan lagu. Itu persis saya ya. Jadi bagaimana seorang penyanyi itu pandai mengenakan lagu. Caranya gimana? Bangunlah attitude jadi seorang penyanyi. Apa aja tuh di dalamnya? Ada beberapa tips buat teman-teman. Yang pertama adalah suara kita itu harus sehat, ya. Suara kita tuh harus sehat. Jadinya gimana caranya mau buat suara kita jadi sehat? Yang pertama kita harus rajin berolahraga, terus kita harus rajin berlatih, menjaga kondisi tubuh kita supaya tubuh kita tetap sehat. Yang keduanya adalah kita harus pandai mengatur pernapasan. Jadi Nadia kalau misalkan lagi bernyanyi, napasnya kok pendek-pendek, ya karena kita belum berlatih napas. Nah, oleh teman-teman yang ingin turun di dunia nyanyi, jadi harus rajin berlatih nafas. Bisa berolahraga, bisa berenang, atau berlatih teknik nafas. Ada beberapa register yang harus kita olah ya, salah satunya adalah register dada dan juga perut atau diafragma. Selanjutnya adalah bagaimana seorang penyanyi itu bisa mengekspresikan lagu dengan cara penghayatan. Jadi Nadia sebelum bernyanyi, Nadia harus baca dulu liriknya, pelajari dulu lagunya sehingga lagu itu bisa disampaikan. Karena kuncinya adalah lagu itu adalah bahasa komunikasinya seorang penyanyi pada penontonnya atau pendengarnya. Seperti itu, Nad. Oke, pertanyaan selanjutnya, ada gak sih Kang makanan dan minuman yang dipantang oleh penyanyi gitu? Sebetulnya untuk makanan dan minuman itu tidak ada pantangan, karena secara organ tubuh kita itu jalur produksi pencernaan kita dan pernapasan itu berbeda begitu. Tapi kalau kita makanannya yang berlebihan, makanan yang nggak sehat, itu akan berpengaruh juga pada kesehatan tubuh kita. Otomatis juga berpengaruh juga kepada pernapasan kita dan lain-lain. Jadi teman-teman kalau ingin tetap prima saat bernyanyi, ya baiknya tetap menjaga makanan sehingga makanan-makanan yang kita konsumsi itu makanan-makanan yang sehat-sehat. Jadi tidak ada yang dipantang tapi tidak boleh berlebihan ya Kang ya? Betul nah. Oke. Nah, gimana cara menjaga suara supaya tetap stabil gitu Kang? Takutnya di pertengahan nanti tiba-tiba kitanya sesek atau gimana, tidak ada suara gitu.
Kalau Ya, untuk stabil. menjaga suara kita tetap stabil, artinya kita harus rajin berlatih. Karena yang namanya vokal itu tanpa dilatih, tanpa diolah, itu tidak akan bisa maksimal. Minimal kita latihan pemanasan dulu gitu ya. Yang keduanya rajin olahraga juga. Karena bernyanyi itu butuh tenaga. Kalau misalkan Nadia olahraga langsung bermain gitu, pasti akan sakit-sakit. Tapi kalau kita ada pemanasan terlebih dahulu, terus kitanya persiapan terlebih dahulu, itu akan lebih siap pada diri kitanya. Jadi buat teman-teman yang ingin bernyanyi agar nyanyi kita tetap stabil, rajinlah latihan. Begitu. Oke. Nah, ini ada pertanyaan yang terakhir. Menjadi penyanyi itu harus yang berbakat atau siapa saja juga boleh? Nah, buat teman-teman itu jangan putus asa. Sebetulnya untuk bernyanyi itu tidak harus bagi orang yang berbakat. Percuma juga dia punya bakat bernyanyi tapi tidak berlatih. Atau terbalik, nggak punya bakat tapi dia rajin berlatih. Itu akan lebih keluar potensinya. Jadi sebetulnya beruntung sekali bagi teman-teman yang punya bakat terus rajin latihannya. Itu akan lebih cepat kematangannya dibanding teman-teman yang ya secara bakatnya belum bisa maksimal begitu, tapi dia rajin berlatih. Oleh karena itu gak usah putus asa. Buat teman-teman yang ingin bisa bernyanyi, rajin-rajinlah berlatih. Insya Allah potensi itu akan muncul dengan sendirinya seiring kita rajin berlatih. Seperti itu Nadia. Oke, untuk latihan pernapasan yang pertama adalah register dada. Jadi teman-teman bisa melatihkannya dengan pola seperti ini. Ambil nafas di dada dengan cara kita kembungkan ya dada kita, tahan menggunakan otot ketiak kita dan kemplengkan perut kita atau kempreskan. Tahan selama 10 detik. 3, 4, 5 sampai 10. Setelah itu keluarkan dengan durasi yang sama. 1, 2, 3, 4. Seperti ini keluarkannya. Saya ulangi. Seperti itu. Yang keduanya teknik nafas perut adalah bisa dengan cara mengambil nafas di sini di perut, tapi tidak bentuk badan kita tidak berubah. Jadi tinggal perut kita aja dikembungkan seperti ini. Ya, dikembungkan, tahan selama 10 detik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Keluarkan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lakukan secara berulang minimal 5 kali masing-masingnya. Seperti itu. 3, 2, 1, mulai. Itu yang Nadia lakukan itu udah baik. Jadi dalam dinamika itu yang paling sederhana adalah ada 2 teknik dinamika. Namanya itu crescendo dan descrescendo. Jadi volume kayak kita mendengarkan suara motor nih kejauhan. Ya. Makin dekat makin kencang. Iya. Dalam vokal juga sama. Amtahiyya wa salam. Lebih
enak kan nyanyinya kan? Ya benar Kang. Ya, jadi kita harus bisa mengcombine semua dari nafas, artikulasi, sama dinamika juga. Terakhir, tips yang dari saya buat Nadia bahwa buat memotivasi Nadia juga ya. Jadi jangan putus asa dengan kekurangan kita. Kita harus bisa melatih ya, menggali potensi yang ada dalam diri kita, karena yakin bahwa setiap orang itu semuanya sudah punya jalur rezekinya masing-masing. Kata Allah, "La yukallifullahu nafsan illa wus'aha." Jadi kita tuh jangan jangan putus asa dengan persoalan yang jatuh pada diri kita, tapi Allah itu memberi ujian itu sesuai dengan kapasitasnya. Dan pasti yakin setiap orang juga punya potensi yang bisa diolah dan itu akan menjadi luar biasa. Oke, gitu ya sahabat Nadia. Untuk teman-teman di rumah yang sedang belajar menyanyi, jangan sampai berkecil hati, karena menjadi penyanyi itu tidak selalu orang Orang yang tidak harus berbakat. Jadi semuanya itu bisa berlatih, bisa dilatih dalam dirinya sendiri. Jadi suara itu bisa dilatih asalkan kemampuan kalian ada keinginan untuk belajar. Iya. Seperti itu. Wah, alhamdulillah, masya Allah banget kita dapat banyak ilmu dari Kang Reva, khususnya untuk Nadia pribadi yang sedang belajar menjadi penyanyi yang baik itu seperti apa. Jangan lupa untuk teman-teman like, komen, dan juga subscribe dan ikuti terus Diary Nadia and Friends selanjutnya. Dadah!